nama saya Bia Lestari dengan NPM 2402312547. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan materi tentang kasus perusahaan Pertamina dalam manajemen operasional dan organisasi. Kita langsung saja ke latar belakangnya. Perusahaan Pertamina adalah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang energi, termasuk pengelolaan minyak, gas, petrokimia, dan energi terbarukan. Sebagai perusahaan monopoli di sektor hulu hilir, minyak dan gas nasional, Pertamina memegang peran strategis dalam pemenuhan kebutuhan energi masyarakat di Indonesia. Sebagai perusahaan besar dengan ribuan karyawan dan operasi yang tersebar di seluruh Indonesia, Pertamina mengelola beberapa kilang minyak, di antaranya Kilang Balongan, Kilang Cilacap, Kilang Dumai, Kilang Pelaju, Kilang Balikpapan, dan Kilang Kasim. Nah, kilang-kilang ini memasok lebih dari 70% kebutuhan BBM nasional, sehingga stabilitas operasionalnya sangat penting bagi perekonomian nasional. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Pertamina menghadapi tantangan besar yang berkaitan dengan manajemen resiko, struktur organisasi, kepemimpinan, dan pengawasan operasional, terutama karena beberapa insiden kebakaran yang terjadi secara berulang, seperti kebakaran Kilang Balongan, kebakaran Cilacap, dan kebakaran Kilang Dumai. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang permasalahan utamanya. Yang pertama ada kegagalan manajemen risiko, yaitu sistem deteksi dini tidak bekerja optimal, pemeliharaan maintenance tidak konsisten, banyak SOP keselamatan yang tidak dijalankan dengan disiplin. Terus audit keselamatan internal kurang ketat. Yang kedua ada koordinasi organisasi yang lemah, divisi teknis, keamanan, dan manajemen pusat tidak sinkron. Informasi tentang peringatan dini tidak cepat ditindaklanjuti. Terus keputusan yang harusnya cepat tertunda karena birokrasi panjang. Terus yang ketiga ada komunikasi internal yang buruk. Perubahan standar keselamatan tidak tersosialisasi dengan baik. Karyawan di lapangan mengeluhkan instruksi yang berubah-ubah. Tim pemadam internal kadang mendapat laporannya juga terlambat. Yang terakhir, kepemimpinan yang kurang tegas dalam safety culture, budaya keselamatan belum benar-benar tertanam, ada kecenderungan memprioritaskan target produksi dibanding keselamatannya. Kurang peran manajemen puncak dalam pengawasannya langsung. Terus selanjutnya ada dampak terhadap organisasi. Yang pertama dampaknya yaitu kerugian finansial, kerugian ratusan miliar untuk perbaikan infrastruktur, gangguan produksi nasional, biaya tambahan impor. Terus reputasi perusahaan menurun, kepercayaan publik terganggu, sorotan media dan pemerintahan juga meningkat. Dampak operasional pasokan BBM terganggu sementara, terus perusahaan harus melakukan shutdown kilang. Yang terakhir, psikologi karyawan, rasa aman menurun, stres meningkat pada unit yang terlibat. Lanjut, di sini ada beberapa analisis manajemen. Yang pertama ada analisis PWACH. Yang pertama planning. Pertamina memiliki SOP keselamatan namun tidak dijadikan secara konsisten.
rencana pencegahan risiko kurang diperbarui. Terus pengorganisasiannya, struktur organisasi, keselamatan tidak efisien, tugas divisi teknis, operasional sering tumpang tindih. Terus pelaksanaannya, karyawan lapangan tidak mendapat pelatihan SAPETI memadai. Terus komunikasi perintah tidak jelas. Terakhir, pengawasannya yaitu audit keselamatan tidak rutin, pengawasan pemeliharaan alat juga lemah. Yang kedua, analisis manajemen risiko. Banyak potensi bahaya tidak dipetakan ulang, tidak ada evaluasi berkala terhadap alat dan sensor. Yang terakhir, analisis kepemimpinan. Gaya kepemimpinan top down, karyawan jarang melibatkan feedback, kurangnya leadership press di lokasi operasionalnya. Terus selanjutnya, solusi yang direkomendasikan oleh saya mungkin perbaikan struktur organisasi, bentuk satuan tugas khusus keselamatan, terus perjelas batasan kewenangan tiap divisi. Yang kedua, penguatan manajemen risiko, yaitu audit keselamatan wajib tiap bulan. Terus sistem deteksi dini harus dimodernisasi. Yang ketiga, peningkatan komunikasi organisasi. Buat jalur komunikasi khusus, laporan darurat 24 jam. SOP baru wajib diasosialisasikan melalui pelatihan, bukan chat. Terus peningkatan karyawan kompetensi, pelatihan SAPETI reguler, terus evaluasi kinerja yang berbasis kepatuhan SAPETI. Terus juga perbaikan budaya keselamatan, pemimpin turun langsung ke lapangan, sistem reward dan untuk meningkatkan kepatuhan keselamatan juga. Baik, langsung saja ke kesimpulannya. Jadi kasus kebakaran kilang Pertamina menunjukkan bahwa masalah utama terletak pada kegagalan manajemen risiko, lemahnya pengawasan, terus buruknya komunikasi internal, serta kurangnya budaya keselamatan. Dampaknya mencangkup keuangan besar, penurunan reputasi, dan gangguan operasional. Oleh karena itu, Pertamina harus melakukan perbaikan menyeluruh dalam SOP, audit struktur organisasi, komunikasi, dan kepemimpinan demi memastikan keselamatan dan keberlanjutan operasional perusahaannya. Baik, demikian pemaparan materi mengenai kasus perusahaan Pertamina dalam manajemen operasional dan organisasi. Melalui kasus ini, kita dapat melihat bahwa keberhasilan sebuah perusahaan besar tidak hanya ditentukan oleh kapasitas produksi atau luasnya jaringan bisnis, tetapi juga oleh kualitas manajemen sistem, pengawasan, tata kelola, serta budaya keselamatan kerja yang diterapkan.